warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, gimana kabar kalian? Nah, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Allah, dilindungi dalam segala hal. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi di sini di SD As-Salam. Nah, kali ini nanti kita akan mempelajari tema 4, subtema 1, yaitu hidup bersih dan sehat. Nanti kita akan mempelajari subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, mari kita ikuti ya pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, Bu Ratna punya cerita, mari kita baca bersama ya. Hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah Dayu bersih dan sehat. Dayu dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting. Rumah tertata rapi dan indah. Rumah juga terasa nyaman. Nah, itu cerita pendek tentang rumahnya si Dayu. Nah, sekarang kita akan mempelajari nada. Nah, bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu namanya ketukan. Nah, perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 1 dibunyikan 1 ketukan. Nada 1, strip 1, masing-masing nada 1 atau do dibunyikan setengah ketukan. Nada 4 dibunyikan 2 ketukan. Nada 1 atau do dibunyikan 1,5 ketukan. Angka 0 merupakan tanda istirahat. Angka 0 dibunyikan setengah ketukan. Nada 3 dibunyikan selama setengah ketukan. Rangkaian nada berjalan menurut birama. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, melodi berikut berirama 2/4. Birama 2/4 berarti setiap birama ada 2 ketukan. Nah, di sini Bu Ratna punya lagu tentang judulnya Membuang Sampah ciptaan Ate Mahmud. Kita dengarkan ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Nah, setelah mendengarkan lagu tadi, bagaimana perasaan kalian? Nah, tentunya senang ya. Nah, selanjutnya di sini ada cerita tentang semut dan nyamuk. Nah, ya. Nah, apa yang sedang dilakukan semut? Nah, aku sedang membersihkan rumahku. Kemudian, untuk apa kamu bersihkan? Agar rumahku sehat dan bersih. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi, terhindar dari berbagai penyakit. Terima kasih semut, aku juga hidup bersih dan sehat. Ya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, jadi kebersihan di rumah itu menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga ya. Jadi kebersihan rumah harus dijaga oleh seluruh anggota keluarga. Nah, kalian pasti di
di rumah membiasakan hidup sehat kan. Nah, kalau kita hidupnya sehat, kita pasti terhindar dari penyakit. Nah, bagaimana caranya menjaga kesehatan? Bagaimana caranya menjaga kebersihan? Nah, tadi caranya membuang sampah di tempat sampah, kemudian menyapu halaman, membersihkan halaman rumah, membersihkan lantai, menyapu lantai. Nah, itu ya cara menjaga hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, selanjutnya kita akan memasangkan kata berikut ini. Nah, apa sih makna katanya? Bersih. Apa makna katanya? Nah, siapa yang bisa? Nah, coba ya. Bersih itu bebas dari kotoran ya. Jadi tidak ada debu ya, tidak ada kotoran. Nah, itu arti atau makna dari bersih. Kemudian yang kedua, sehat. Nah, sehat itu maknanya bebas dari penyakit. Nah, kita terhindar dari penyakit kalau kita menjaga kesehatan. Nah, selanjutnya rapi. Nah, rapi itu maknanya teratur dengan baik. Nah, ya, kalian harus merapikan tempat tidur. Misalkan kalau bangun tidur, merapikan ruang tamu, ditata. Kemudian merapikan tempat belajar. Nah, itu yang bisa kalian lakukan di rumah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari ruas garis. Nah, di sini Bu Ratna punya contoh apa ini? Iya, keset ya. Keset itu berbentuk persegi panjang. Persegi panjang itu termasuk bangun datar segi 4. Setiap tepinya itu dibatasi oleh ruas garis. Nah ya, dibatasi oleh ruas garis. Ruas garis yaitu sisi, ini ya, sisi dari sebuah bangun datar. Nah, gambar di samping ini memiliki 4 ruas garis. Nah, ruas garis tersebut dinamakan dengan sisi bangun datar. Nah, keset ini tadi bentuknya persegi panjang, mempunyai 4 ruas garis. Garis mana saja? Nah, dari sini A misalkan ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Nah ya, itu namanya ruas garis. Ruas garis dalam keset ini, dalam bangun ini dinamakan dengan sisi bangun datar ya. Jadi persegi panjang itu mempunyai 4 sisi bangun datar ya, mempunyai 4 sisi. Kemudian dibatasi oleh ruas garis. Nah, selanjutnya kalian amati di bawah ini ya, ini ada gambar ya. Gambar apa ini? Nah, menurut kalian ini gambar yang bagaimana? Hidup bersih atau tidak bersih? Nah, hidup sehat apa tidak? Nah, di sini tentunya kalian pasti menjawab tidak sehat. Karena apa? Atau tidak bersih? Karena banyak sekali barang-barang berserakan di lantai, di meja ya. Mainannya tidak dirapikan. Nah, untuk menjaga kebersihan bersama tadi anggota keluarga. Nah, sikap apa saja yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga dalam membersihkan tadi ya. Nah, nanti yang pertama tidak mau menang sendiri. Jadi semuanya harus dikerjakan secara bersama-sama ya. Kemudian yang kedua, suka membantu anggota keluarga yang lain. Nah, kalian bisa saling bekerja sama, saling membantu, boleh membantu kakak, adik. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, memiliki sikap saling menghargai dan menghormati pada anggota keluarga. Kemudian yang keempat, mau mengakui kesalahan dan mau memaafkan. Berikutnya selalu bersikap jujur. Nah, itu tadi sikap yang harus kalian miliki agar terwujud persatuan di dalam keluarga. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari ruas garis ya. Di sini ada contoh gambar layang-layang. Nah, ya, layang-layang dan potongan kertas tadi yang ada di gambar yang berserakan tadi. Nah,
Tadi gambar layang-layang mempunyai berapa ruas garis? Nah, ini ya. Jadi dari garis ini sampai sini itu namanya ruas garis. Layang-layang juga mempunyai 4 ruas garis. Yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya di sana tadi ada gambar yang berserakan. Yang kedua, kertas tadi ya, kertas yang berserakan yang membentuk bangun jajar genjang yang dinamakan bangun datar jajar genjang. Kemudian yang ketiga, bangun datar trapesium. Nah, ini juga mempunyai 4 ruas sisi ya. 1, 2, 3, 4. Jadi jajar genjang mempunyai 4 ruas garis. Kemudian bangun trapesium juga mempunyai 4 ruas garis. 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini ada contoh beberapa bangun datar. Nanti kalian bisa mempelajari lebih lanjut di rumah ya. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan mempelajari sisi, kemudian sudut dan titik sudut pada bangun datar ya. Nah, tadi di dalam gambar yang tadi Bu Ratna contohkan itu ada potongan kertas, kemudian ada bungkus makanan, kemasan makanan. Nah, itu kalau kita gambarkan akan membentuk bangun seperti ini ya, namanya bangun jajar genjang ya. Bangun jajar genjang itu mempunyai sisi berapa? Mempunyai sudut berapa? Yang mana? Nah, mari kita pelajari ya. Jajar genjang itu mempunyai 4 sisi ya, mempunyai 4 sisi. Yang mana? Sisi AB itu sisi pertama, kemudian sisi BC sisi yang kedua, sisi CD sisi yang ketiga, dan DA itu sisi yang keempat. Kemudian mempunyai berapa sudut? Nah, sudutnya ada 4. Sudut A, B, C. Kemudian sudut B, C, D. Kemudian sudut C, D, A. Dan yang terakhir sudut D, A, B. Itu namanya sudut. Jadi jajar genjang mempunyai 4 sudut. Kemudian jajar genjang juga mempunyai 4 titik sudut. Yang mana saja? Nah, yang pertama sudut A, yang kedua sudut B, yang ketiga sudut C, dan yang keempat sudut D ya. Jadi jajar genjang itu mempunyai 4 sisi, kemudian mempunyai 4 sudut, dan mempunyai 4 titik sudut ya. Selanjutnya contoh yang kedua, gambar bangun persegi panjang. Persegi panjang mempunyai sisi sebanyak 4. Yang mana? AB sisi pertama, sisi keduanya BC, sisi ketiganya CD, sisi keempatnya DA. Nah, huruf ini nanti bisa diganti ya, bisa diganti K, L, M, N, bisa juga diganti P, Q, R, S ya, tidak harus A, B, C, D, ini hanya untuk memudahkan. Kemudian bangun persegi panjang mempunyai sudut sebanyak 4. Nah ya, sudut yang pertama A, B, C, kemudian B, C, D, kemudian C, D, A, dan yang terakhir D, A, B. Nah, persegi panjang juga mempunyai 4 titik sudut. Sudut yang pertama sudut A, yang kedua sudut B, yang ketiga sudut C, dan yang keempat sudut D. Nah ya, ini yang dinamakan sisi, kemudian ini yang dinamakan sudut. Nah, ini yang dinamakan titik sudut. Pojokan-pojokannya ini namanya titik sudut. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar ya, ada 5 contoh gambar bangun datar. Nanti kalian bisa menyebutkan mana sisinya, mana titik sudutnya, dan mana sudutnya. Nanti kalian bisa mempelajari di rumah ya. Nah, anak-anak, terima kasih. Itu tadi yang bisa Bu Ratna sampaikan. Nah ya, hari ini tadi kita sudah mempelajari hidup bersih di rumah. Kemudian kegiatan apa saja yang
kita lakukan di rumah untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Nah, ya, tadi sudah Brana sebutkan. Kemudian kita juga sudah menyanyikan lagu mengenal nada ya. Yang berikutnya tadi kita mempelajari ruas garis, kemudian mempelajari sisi, mempelajari sudut, mempelajari titik sudut. Nah, nanti kalian di rumah bisa mempelajari sendiri lebih lanjut. Nah, biasakan hidup bersih dan sehat di rumah supaya kalian terhindar dari penyakit ya. An-nadhofatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, Nana, terima kasih. Hari ini tadi kita sudah belajar kebersihan. Nah, ya, kita juga sudah mempelajari ruas garis. Kemudian kita juga mempelajari sudut, titik sudut. Nah, nanti kalian bisa mempelajari lagi di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.